Salah satu program rekrutmen BUMN holding pertambangan di Indonesia yang cukup besar, bukan cukup besar lagi, yang paling besar ya. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Terima kasih buat kamu yang masih setia mengunjungi channel ini. Dan terima kasih juga buat kamu yang terus pantengin video ini. Karena berkat kalian, channel ini terus bertumbuh dan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kamu tentunya. Oke, kali ini sesuai dengan judul video, saya akan share ke kalian tentang salah satu program rekrutmen BUMN holding pertambangan di Indonesia yang cukup besar. Bukan cukup besar lagi, yang paling besar yaitu Mind ID Explore Program. Jadi inilah salah satu program yang dibentuk atau dibuat oleh Mind ID untuk merekrut talenta-talenta berbakat Indonesia untuk mengembangkan atau memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan industri pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu yang kira-kira nanti kualifikasinya cocok atau mungkin pas dengan persyaratannya, saya sarankan coba aja karena ini cukup bagus dan kamu akan diberikan satu program yang cukup menarik. Kamu bisa move dari satu industri ke industri yang lain. Dalam arti perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Karena Mind ID ini terdiri dari 5 perusahaan tambang yang besar di Indonesia. Dan pastinya kalau kamu bisa join di program ini, kamu akan dapat opportunity untuk berkembang dan mendapatkan opportunity untuk berkarir tentunya. Kira-kira seperti apa lowongannya dan syaratnya apa aja? Oke, kita bisa lihat screen di sebelah kanan saya. Ya, kalian udah bisa lihat ya screen sebelah kanan saya. Jadi, nama programnya seperti yang udah saya sampaikan di depan tadi, namanya adalah Explore Program. Jadi, namanya seperti ini. Jadi, pendaftarannya itu memang baru banget dibuka per 30 Mei atau hari ini sampai dengan 24 Juni. Jadi kalian masih punya waktu sekitar 24 hari dan saya sarankan kalau kamu memang tertarik untuk mendaftar program ini jangan tunggu di akhir periode. Jadi sebisa mungkin daftar di awal lah. Kalau at least kalian belum punya berkas yang cukup, kalian lakukan di tengah-tengah. Jadi jangan sampai nunggu mau tutup atau injury time, oke? Nah, kita akan coba bahas sebenarnya apa aja sih yang ditawarkan di program ini dan syaratnya apa aja gitu. Nah, untuk kamu yang tertarik dan pengen lihat, kalian bisa langsung kunjungi juga websitenya di sini. Saya akan taruh di link bawah, jadi di deskripsi kalian tinggal klik, nggak usah perlu nulis-nulis atau ngetik, nanti kalian akan diarahkan langsung ke website resmi dari Explore Mining Industry Indonesia. Oke, jadi di program ini semacam program manajemen acceleration program, jadi semacam AMT kalau di perusahaan-perusahaan lain, jadi kayak kalian akan di-develop, dibimbing, terus kalian akan diarahkan, dan tujuannya selama 2 tahun kalian akan mendapatkan career path yang bagus. Jadi kalau saya baca sekilas tuh, akselerasian kayak percepatan gitu ya, yang namanya nyari kerja atau bekerja di suatu perusahaan kan biasanya untuk menduduki posisi tertentu butuh jenjang waktu atau durasi yang cukup lama. Nah, tapi di program ini mereka menawarkan namanya acceleration program. Programnya cukup unik, jadi kita bisa lihat di sini yang di highlight yang pertama 2 tahun. Jadi program ini berlangsung selama 2 tahun. Nanti kalian akan dirotasi ke satu perusahaan ke perusahaan yang lain, tentunya masih dalam grup atau di mining industry, jadi masih di grup Indonesia. Terus habis itu kalian bakal punya kesempatan yang tidak terbatas. Dalam arti apa nih? Nah, karena kalau kalian lihat nanti perusahaan-perusahaan apa aja sih yang bergabung di sini, kayak perusahaan Freeport, kayak Antam, kayak Bukit Asam. Jadi mereka tuh kan punya bisnis yang beda-beda nih ya. Core bisnisnya ada yang batu bara, ada yang mineral. Nah, kamu punya kesempatan untuk belajar dan mengetahui dan mengembangkan apa yang kamu miliki sekarang. Jadi makanya dia menyebut tanpa batas gitu, kayak unlimited lah kalau kuota gitu. Nah, di sini akan ada 5 pilihan stream dalam program. Nah, stream tuh kayak kalau secara gampangnya adalah posisi lah ya. Jadi kayak core-nya atau posisi core atau bisnis. Nah, atau bisnis juga boleh. Jadi biar gampang nyebutnya, yang pertama ada operation. Operation tuh dalam operasi pertambangannya, entah kamu nanti akan di operation eksplorasinya atau maintenance-nya atau engineering-nya gitu. Habis itu ada bisnis di sini. Ada bisnis, ada finance, supply chain, dan corporate service. Nah, ini macam-macam sih dibagi-bagi. Terus bedanya apa sih, Bang? Saya sendiri detailnya juga nggak tahu ya. Kalau kalian pengen cari tahu, sebenarnya di websitenya Mind ID ini udah komplit banget. Kalian bisa baca-baca di operation tuh ngapain aja sih, terus di bisnis ngapain aja. Jadi saran saya kalau kamu memang tertarik, kalian juga harus
cari tahu nih atau baca-baca atau mungkin kalian kepo nih di websitenya tuh informasinya apa aja sih yang ada, biar kalian juga prepare dan kalian juga tahu banyak tentang perusahaan yang akan kalian lamar. Oke, ini perusahaannya kan ada Antam nih, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Antam, ada Bukit Asam, ada Freeport, ada Inalum, ada Timah. Jadi ada 5 holding atau 5 perusahaan yang bergabung dalam holding ini di mining industri Indonesia. Nah, ini yang paling penting dan harus kalian catat baik-baik, itu persyaratannya. Karena banyak banget orang tuh ngelamar kerja, tapi tanpa dia ngelihat persyaratan yang ada. Jatuhnya tuh kayak sekedar ngelamar. Ya, kalau syukur-syukur kualifikasinya cocok. Kalau nggak cocok kan sayang, udah buang-buang waktu, udah buang-buang tenaga. Ternyata emang nggak match. Nah, kita akan coba lihat nih persyaratannya. Kita lihat yang kira-kira signifikan aja. Kalau kayak kewarganegaraan Indonesia, pastilah kalian orang Indonesia. Kita skip aja yang berikutnya. Memiliki keselarasan budaya, akhlak, noble purpose dan nilai perlakuan main ID. Nah, detail tentang akhlak, tentang noble purpose dan nilai-nilai perilaku utama main ID kalian bisa lihat di websitenya. Jadi saran saya seperti yang udah saya bilang di awal tadi, kalian cek website main ID, kalian baca sebanyak-banyak informasi yang ada di situ. Berikutnya, memiliki minimum gelar sarjana dari universitas terkemuka dari jurusan apapun. Saya tadi barusan dapat DM dari salah satu follower saya, dia bilang, "Bang, saya bukan dari universitas terkemuka nih bang, saya nggak bisa daftar dong," gitu. Saran saya, apapun universitasmu dan apapun jurusanmu, nggak penting lah universitasmu apa. Walaupun di sini di state universitas terkemuka kan juga terlalu luas ya pengertiannya. Jadi daftar aja, nggak usah ragu-ragu. Maksudnya, wah kampus saya kan nggak terkemuka bang. Siapa bilang? Coba aja dulu, pasti nanti akan kelihatan hasilnya nih, bisa lolos atau enggaknya gitu. Jadi jangan minder dulu nih, kalau kalian baru mau daftar udah minder kan sayang banget. Jadi apapun kampusmu, daftar aja dulu. Free, selama ini free, nggak bayar nggak masalah kan. Oke, berikutnya. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah ini yang cukup berat, karena ini memang bener-bener bukan untuk fresh graduate yang bener-bener fresh from the oven atau baru lulus, tapi buat kamu yang udah kerja ya sekitar 2 tahun lah minimal. Dan ini minimalnya pada tahun 2022. Jadi kalian coba cek nih sekarang udah kerja berapa tahun nih. Kalau udah 3 tahun atau 2 tahun setengah atau 2 tahun pas, kalian bisa daftar. Tapi kalau masih 1,5 tahun atau mungkin baru 1 tahun atau mungkin masih fresh graduate, itu kemungkinan kecil banget untuk kalian bisa lolos, karena persyaratan minimumnya adalah 2 tahun pengalaman. Jadi coba cek dulu nih kalian udah berapa tahun pengalaman nih. Kalau emang kualifikasi kalian pas, bisa dicoba. Berikutnya, berusia maksimal 27 tahun. Ini cukup challenging juga di era COVID. Abis COVID gini kan nyari kerja susah ya. Jadi untuk nyari orang dengan pengalaman 2 tahun dan usianya 27 itu juga nggak begitu banyak. Karena beberapa ada juga yang baru dapat kerja di usia 25. Kalau saya dulu pertama kali kerja usia 22 atau 21 ya. Jadi masih cukup umur sih sebenarnya. Tapi karena saya sekarang udah lebih dari 27 juga, udah nggak mungkin juga saya tertarik ke bidang manajemen training seperti ini. Jadi ini adalah jatah kalian, kesempatan kalian untuk apply, untuk daftar. Berikutnya, fasih berbahasa Indonesia dan Inggris, baik tulis maupun lisan. Nah, ini yang paling penting, hampir setiap rekrutmen di perusahaan, entah itu BUMN ataupun swasta, kemampuan dalam berbahasa Inggris tuh perlu banget dan wajib banget. Jadi kalau kalian udah lulus kuliah nih sekarang, nggak ada salahnya kalian improve skill bahasa Inggris kalian untuk belajar entah itu writing, entah itu reading, entah itu speaking. Coba kalian improve deh gitu. Biar kedepannya ketika kalian butuh itu, kalian udah ready gitu. Next, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasi grup main ID. Jadi ini yang paling penting, kalau kalian kerja di industri pertambangan, kalian harus siap ditempatkan dimanapun. Entah itu di remote area, entah itu di head office, entah itu di cabangnya yang ada di kota-kota besar. Jadi harus siap intinya. Itu tadi. Oke, nah ini adalah proses seleksinya. Tahapannya nggak begitu banyak loh, cuma ada 5. Cuma mungkin gugurnya cukup signifikan, yaitu yang pertama. Itu ada tahap pendaftaran daring, jadi daftarnya online loh, nggak kayak ngirim berkas-berkas atau macam-macam, jadi online. Dan di sini nanti akan ada namanya situational judgment question, gitu, ada semacam tes pre-testnya. Jadi kalian diharapkan bisa menyelesaikan itu dan lolos. Tahap berikutnya ada tes kognitif dan kepribadian secara daring, online juga. Berikutnya ada presentasi dan wawancara studi kasus, ini sepertinya offline ya, biasanya offline tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya ada medical check up, dan yang paling terakhir adalah wawancara dengan direksi grup main ID. Tahapannya cukup cepat ya, jadi nggak akan makan waktu cukup lama. Di tahap 1 dan 2 itu pun dilakukan online, jadi offline-nya cuma 3 dan 5.
Karena tahap 4 ini offline-nya kalian akan ke klinik atau rumah sakit yang ditunjuk oleh MindID. Jadi saya rasa dengan opportunity seperti ini sayang banget kalau kalian nggak manfaatin. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Kalau kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya kritik dan saran terhadap video ini, kamu bisa tulis di kolom komentar. Kalau kamu mau sharing tentang tahap rekrutmen, bisa tulis di bawah. Siapa tahu ada teman-teman yang lain juga yang lagi tes dan pengen saling follow up di kolom komentar di bawah. Oke, thank you udah ngunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.